Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke, kita sekarang bakal belajar gimana cara membuat signal astrodoks ya. Jadi astrodok ini adalah ilmu bulan dan bintang, ya kan? Ilmu astrodok ini hampir sama seperti apa? Seperti primbon Jawa. Terus seperti yang namanya primbon-primbon Chinese atau istilahnya berdasarkan bintang-bintang seperti Capricorn, seperti eh, Venus dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya primbon Yunani. Nah, ini beda-beda. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya primbon Jawa. Di primbon Jawa ini kita ngelihat berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian masa lampau. Misalnya kamu lahir di apa? Di hari Rabu, misalnya Rabunya apa? Rabu Pahing, ya kan? Nah, di Rabu Pahing ini dia lahirnya di jam 9, ya kan? 9 pagi. Nah, sifat dari anak yang lahir Rabu ketika dia bintangnya di Pahing di jam 9 pagi itu seperti apa? Nah, ini biasanya dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan anak-anak yang lahir seperti ini. Nanti dihitung nih sifat-sifatnya yang sama apa aja. Nah, sama seperti halnya astrodok. Nah, ini menggunakan ilmu bulan dan bintang. Sama, misalnya di tanggal segini, misalnya di tanggal 20, ya kan, di bulan 1 di tahun 2001, ya kan, di bintangnya yaitu adalah misalnya Capricorn, ya Capricorn. Nah, ini ketika terjadi di bulan yang sama, di tahun yang sama, di menit yang sama dengan bintang Capricorn, itu kejadiannya gimana market? Misalnya di sini buy, ya kan? Terus di sini adalah sell, ya kan? Di tahun misalnya di tahun 2002, ya kan? Ternyata dia sell. Terus ketika di tanggal yang sama, bulan yang sama, tapi di tahunnya berbeda, misalnya tahun 2003, ya kan? Di bintang yang sama yaitu Capricorn, ternyata buy, ya kan? Terus lanjut lagi ke bawah di tahun 2004 misalnya dengan bintang yang sama, mungkin tanggal yang sama dan bulan yang sama. Pokoknya patokannya bintang sebenarnya. Nah, ini misalnya di tahun 2004 ini ternyata, ya kan. Terus ketika apa? Ketika nanti di tahun 2005, ya kan, di bintang yang sama juga. Nah, ini ternyata juga buy. Nah, ini diakumulasi. Ternyata banyak yang buy daripada sell. Nah, ini adalah patokan kenapa ilmu astrodok digunakan itu menggunakan dasar ini. Jadi ada dasarnya. Kita menghitung kejadian masa lampau. Misalnya ternyata berdasarkan bintang yang sama dengan sifat yang sama itu menghasilkan buy. Terus di tahun berikutnya sell. Ternyata tahun berikutnya buy lagi. Di tahun berikutnya buy. Di tahun berikutnya buy. Berarti kecenderungannya apa? Kecenderungannya kita prediksi di tahun 2000 misalnya 12 itu ternyata buy. Nah, ini atas dasarnya kita menghitung kejadian-kejadian masa lampau dengan sifat yang sama, bintang yang sama, menit, detik yang sama. Nah, ini bisa digunakan nggak cuma di market aja. Ini kita bisa buat memprediksi jodoh, bisa membuat untuk memprediksi umur, ya kan. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas-bahas seperti ini akhirnya jadinya ilmu nujum, ya kan. Ilmu kita meramal seseorang sebenarnya nggak boleh. Tapi ini ada penelitiannya, kamu bisa cari ya. Ini salah satu penelitiannya, ya kan. Ini dia meramal sifat dari kelahiran bangsa Indonesia. Jadi ketika uh, tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya kan, dia memprediksi sifat-sifat bangsa Indonesia itu seperti apa. Kayak akan emas, ya kan, kayak akan logam, dipimpin oleh kepala negaranya siapa, ya kan. Terus sumber daya manusia yang apa tuh namanya, yang ditemukan itu di mana saja. Ini ditemukan atau sudah pernah diteliti berdasarkan jurnal ini. Adapun jurnal yang meneliti juga untuk menemukan piramida. Jadi ilmu astrologi bulan dan bintang ini untuk meneliti yang namanya piramida yang tersembunyi yang ada di Pulau Jawa.
Nah, itu juga pernah kejadian dan benar ketemu, ya kan? Itu juga valid. Nah, kamu bisa cari jurnal-jurnalnya, ada juga bukunya, ya kan? Ini sudah diteliti, ya. Jadi kamu bisa pakai juga itu sebagai patokan kalau mungkin kalian mau jadi ilmu nujum, silahkan, ya. Maksudnya kalian pingin cari jodoh atau lain-lain, bisa sebenarnya pakai ini. Cuma kita kan di sini kan bukan untuk sebagai ilmu ahli nujum yang untuk umur dan lain-lain. Kita lebih ke arah kita gimana cara memprediksi market, ya kan? Jadi asal muasalnya dari astrodog strategi itu seperti itu. Kita menghitung akumulasi atau sifat-sifat dari kejadian-kejadian masa lampau dengan sifat yang sama, detik menit yang sama, dengan karakter yang sama untuk memprediksi yang kedepannya dengan karakter yang sama. Nah, di sini ada yang namanya pembagian untuk misalnya di sini apa, di sini apa, sebenarnya apa, terus ini bintang apa. Kalian bisa baca ini, ya. Saya nggak menjelaskan panjang lebar juga, di jurnal ini juga dijelaskan, ya, lengkap juga. Untuk memprediksi market juga ada. Nah, ini untuk keterangan-keterangan bintang. Sebenarnya untuk keterangan-keterangan bintang ini sebenarnya bisa berkaitan antara satu sama lain kalau misalnya kalian pingin mempelajari lebih dalam. Misalnya matahari ketemu Venus, dia terjadi apa? Ternyata istilahnya dia terjadi tarik menarik yang sangat kuat. Nah, nanti hasilnya apa, outputnya? Ini ada bukunya, kamu bisa pelajari juga, kalian cari juga di Skihab. Terus kita lanjut lagi ke bawah, kita belajar simpelnya aja. Nah, contohnya ya, 17 Agustus ya kan, 45 pukul 10. Nah, ini contohnya gimana? Ternyata antara rumah Mars dan Pluto ini mendeskripsikan apa? Ternyata hubungan keuangan dengan negara lain, ya kan, menghasilkan keuangan negara tergantung kepada kebijakan bersihnya pemerintah. Nah, di sini Neptunus itu ada di rumah ke-12, ya. Di sini menjelaskan bahwa Indonesia itu ketika lahir jam segini, ketika merdeka jam segini, itu menjelaskan, oh, ternyata bahwa Indonesia itu kaya akan yang namanya sumber daya minyak bumi. Dan ternyata apa? Benar, barang-barang tambang juga di rumah ke-12, ya kan. Di sini seperti misalnya Freeport dan lain-lain. Ini di sini sudah dijelaskan. Misalnya kamu lahir di segini, jodohmu berapa, sebenarnya bisa pakai ini. Cuma akhirnya jatuhnya istilahnya ilmu nujum, ya kan. Kalian kalau misal belajar kayak gitu, kalian cari sendiri modulnya aja, ya. Kita nggak apa ya, istilahnya tidak mempelajari seperti itu, seperti detail seperti itu, ya. Nah, ini untuk marketnya, ya kan. Ada maksudnya apa? Ini market misalnya crypto index untuk stok sama BNM, ya. Nah, ini Euro USD juga bisa di stok BNM, OT, Quartz banyak, ya. GBP, Auto Japanese Yen, Gold, Ethereum, Bitcoin, ya kan. Ini nanti saya bakal update lagi untuk Asia Composite, Europe, sama ECI, ya. Nanti saya juga bakal update ini untuk Apple. Ada Apple sama Facebook, nanti saya bakal masukin juga, ya kan. Nah, terus ada juga yang namanya tick juga di sini. Tick ini untuk selisih keakuratan dari yang namanya apa ya namanya, ya, derajat. Nanti misalnya pergeseran tuh ada derajat 0 sama derajat 1. Nah, ini digeser sampai dia ketemu 0. Maksudnya antara yang diprediksi dengan jam itu sama. Nanti dicontohkan. Oke, terus ada juga yang di sini benangnya juga harus sejajar atau dia benang di antara kedua, itu juga ada. Oke. Di sini juga ada misalnya kalian menemukan pola-pola seperti ini, ya kan. Misalnya banyak yang merahnya, ya kan, berarti di sini dia sell. Terus sudutnya seperti apa nanti? Kalau misalnya di sini ada patokannya, ternyata sudutnya dia tumpul. Sinyalnya apa? Sell, kayak gitu. Nanti kita langsung ke prakteknya aja. Ke simpelnya juga aja biar nggak terlalu susah, ya. Nah, ini kita langsung ke prakteknya aja, ya kan. Nanti juga ada nilainya. Nilainya ini kalau biru ini artinya netral, tidak ada nilai. Nanti kita jumlahkan antara nilai ini dengan nilai ini, ya kan. Kita jumlahkan nilai ini dengan nilai ini. Nah, kalau misalnya ada biru berarti nanti nggak dihitung atau istilahnya netral.
Oke, sekarang kita langsung ke penerapannya aja. Kita klik di sini. Nah, kita cari market. Jadi saya bakal analisis di GBP USD ya. GBP USD di sini analisisnya GBP USD menggunakan servernya ada Hamilton ya kan, plus 1 pakai 1 tick pertama. Jadi yang pertama kita tahu dulu yang ini untuk mencari market. Jadi kalian cari di sini Hamilton, terus kalian cari yang GMT plus 1. Nah, ini GMT plus 1 ya kan. Kita klik waktu yang sekarang. Nah, waktu yang sekarang ini di jam sekarang, detik yang sekarang ya kan. Ini berubah terus detiknya. Kalau kita klik. Nah, kita kan mau open posisi di detik 00, kita ganti 00. Tapi kalau kalian mau open posisi di detik 45 ya kan, kalian bisa klik detik 45. Oke. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini ya kan, kita sudah rubah di detik 00, jamnya juga sudah sama menggunakan servernya Hamilton ya kan. Nah, terus kita rubah di sini waktu. Jadi ini nambahin waktunya yang mau kita analisis. Nambahin 1 menit, 1 menit, 1 menit atau dikurangin 1 menit, tambah 3 jam atau dikurangin 3 jam, 1 hari, 15 dan lain-lain. Ya kan? Tergantung kebutuhan kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian pingin nambahin menit seperti ini, tinggal ditekan. Oke. Nah, terus untuk analisisnya bagaimana? Nah, yang pertama kalian harus memahami yang namanya tick, ya kan? Memahami yang namanya tick. Nah, tick ini berdasarkan derajat. Nah, kalian perhatikan derajatnya. Ya. Kita geser dulu. Nah, ini sudah 16. Ketika dia sama gesernya 17 sama 17. Nah, ini disebut 0 tick. Ya kan? Nah, sedangkan di syarat tadi apa? 1 tick pertama, ya kan? 1 tick pertama. Jadi kita bisa nambahin 1 tick pertama berarti ditambahin 1 menit. Nah, gitu. Berarti open postnya di jam 23.50. Nah, seperti itu. Oke. Jadi analisisnya seperti itu untuk ticknya, ya kan? Tambah tick atau enggak. Nah, terus kalian juga bisa ngeliat di sini dia minimal sejajar atau bebas. Kalau misalnya sejajar berarti harus sejajar, tidak memperhatikan yang namanya tick. Oke. Tapi kalau misalnya dia butuh tick, misalnya 2 tick, berarti kalian dari misalnya tadi 17 derajat ketemu 17 derajat, kalian tambah 2 kali klik. Ya, kayak gitu. Jadi waktunya kalian tambahin 1 menitan. Nah, terus untuk jumlah benangnya bebas, kalian berapa benang yang nempel di situ bebas, ya kan? Terus di sini kalian bisa menambahkan berdasarkan bintang. Misalnya sekarang kita analisis yang sekarang ya. Tadi gini kan syaratnya adalah 1 tick ya. Kita lihat nih. Pas ini detik 0, terus ini tick 1. Nah, kita lihat di 2350 kita lihat bintang yang ini. Nah, kita samakan. Nah, di sini kan ada yang namanya hijau tebal, ya kan? Dengan sumbunya pun di sini juga hijau tebal, ya kan? 2 kali hijau tebal. Yang satunya apa? Yang satunya dia netral. Nih. Yang satunya hijau tebal juga. Yang di sini juga hijau tebal. Maka kalian bisa open posisi naik ke atas. Sekarang perbandingan adalah 2:1. Oke. Tebal atau tidaknya itu juga berpengaruh. Usahakan cari yang tebal-tebal kayak gini. Kita cari di sini marketnya adalah GBP USD. Kita cari di berdasarkan Astro. Nah, kita mundurin. Oke, habis ini kita bisa open posisi nih. Oke, kita pasin ini ya. Ini 5 derajat, 4 derajat ya kan? 5 sama 4 ya kan? Nah, ini kita pasin. Tek. Nah, ini jadi 0 tick ya kan? Nah, kalau misalnya ini sudah jadi 0 tick, kita tambahin lagi 1. Tek. Nah, di sini berarti di jam 23.44 ya, 23.44. Kita ngelihat di sini 23.44 di sini lambangnya apa? Ya kan? Kita sudah lihat lambangnya, kita tinggal cari logonya. Di sini ternyata hijau tebal, ya kan? Terus di sini dia kosong. Nah, ini berarti di jam 23.44 kita bisa open posisi ke atas atau buy. Caranya seperti itu.
Terus ada lagi pertanyaan, terus gimana caranya kalau misalnya kita mau open posisi 3 menitan, 5 menitan? Nah, kalian sebenarnya tinggal rubah aja, ya kan? Kita mundurin dulu. Nah, ini sebenarnya hitungannya gimana? Diperhatikan ya, di sini jam 23.43. 23.43. Nah, di jam 23.43 sampai di berapa? Nah, ini kan perpindahan tik nih. 6 sama 5 ya kan. Geser tek. Nah, ini berarti sampai di mana? Di jam 23.46. Sampai di jam 23.46. Nah, berarti 3 menit ini ya kan di antara apa? Di antara di jam 23.43 sampai jam 23.46 ini bakal ada candlestick berwarna hijau. Nah, tapi nggak tahu candlestick warna hijaunya di mana gitu loh. Nah, ini juga bisa dipatokan open posisi selama berapa? Selama 3 menit kayak gitu. Kalau misalnya dia tiknya ternyata sampai ke depannya itu 5 kali ya kan, sampai berubah berarti 5 menit. Jadi derajat ini nggak mesti 3 menitan, tergantung. Bisa tiba-tiba sampai 10 kali baru dia ganti, bisa kayak gitu. Nah, kita sekarang tadi mau open posisi. Bentar, kita tambahin dulu. Ini 0 tik tambah 1. 2344 kita open posisi ke atas. Berarti habis ini. 2344 kita open posisi ke atas. Nah, pas banget kan CTC juga. Kita open posisi selama 1 menit kayak gitu. Jadi tadi ingat di 23 sampai 23.43 sampai di jam 23.46 ini dia bakal ada candlestick warna hijau, tapi nggak tahu kenapa. Itu alasannya kenapa ada yang namanya K1, K2, K3. Sebenarnya untuk mencari di antara ini gitu loh. Jadi untuk meleset-melesetnya ya paling di sekitar-sekitar itu aja. Kayak gitu. Nah, itu kenapa gunanya ada kompensasi 1, kompensasi 2, kompensasi 3. Oke, kita open di sini selama 1 menit. Open posisinya ke atas. Sesuai apa? Sesuai tadi. Sesuai ini ya. Di sini pas tambahin 1, 2, 3, 4, 4, nilai perhitungannya juga kalau misalnya kita ngelihat di sini dia hijau ya kan, yang sisanya netral. Nah, ini kemungkinan ya kan di antara 2343 sampai 2346 itu ada hijau. Ya gitu. Tapi nggak tahu hijaunya di mana. Kayak gitu hitungannya. Oke, apakah dia masuk ya kan? Apakah dia masuk? Nah, sesuai dengan analisis, apakah dia sesuai dengan analisis ya? 5, 4, 3, 2, 1 masuk ya di sini ya. 250.000 ya kan. Ini melanjutkan video yang tadi, video yang sebelumnya. Nah, ya kan, coba kita lihat ternyata berdasarkan analisisnya benar. Jadi di antara jam 23.43 sampai 23.46 itu sebenarnya ada hijau ya kan. Misalnya merah terus tiba-tiba hijau terus tiba-tiba merah. Nah, di sini ini ada hijau. Nah, kenapa ada kompensasi K1, K2, K3? Ini tergantung di antaranya itu kita ketemunya di mana yang antara hijau itu. Semeleset-melesetnya pun di sekitar-sekitar itu gitu. Nah, kalau misalnya nggak masuk gimana? Kalau misalnya nggak masuk berarti dia lagi menemukan sejarah baru. Misalnya gini. Misalnya tadi ya kan tanggal 1 ya kan, tanggal 1 terus bulan 2 tahun 2001 misalnya. Ternyata dia buy. Ya kan? Buy. Terus di tanggal 1 bulan 2 tahun 2022 ya kan, dengan bintang yang sama, ternyata dia masih buy. Terus sampailah tahun 2000 misalnya 2006 nih, 2006. Nah, di sini ternyata dia sell ya kan. Nah, yang lainnya ini dia buy. Terus tiba-tiba di tahun 2000 berapa ya? Tahun 2015 misalnya ya kan. Di sini dia buy. Nah, ternyata yang kita kenain tuh sekarang yang lagi sell-nya ini loh di tahun 2006. Nah, itu biasanya kenapa akurasinya itu
9:1 atau enggak yang namanya 19:1, dalam artian 9 profit 1 nggak masuk atau enggak 19 profit 1 nggak masuk, kayak gitu. Nah, kalau misalnya toh ya kan, toh kenapa sih maksimal di K2 ya kan? K2 ini istilahnya di antaranya ini. Sebenarnya kalau sampai K3, K4, K5 gimana? Kalau saya sebagai yang pembuat signal, karena kita tahu ticknya ini sebenarnya di antara, saya bisa kompen sampai level 4. Tapi kan demi meminimalisir resiko ya kan, mending kalian maksimal di K2. Itu kalian sudah open 3 kali posisi. Nah, istilahnya kalian sudah open di antara tiganya itu gitu. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini mudah kalian pahami, karena sedikit rumit juga. Kita buat sinyal juga istilahnya satu-satu ya, nggak bisa langsung kita puter. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya ada grup kayak sebelah, saya nggak mau ngomong ya, grupnya itu dia punya signal, terus signalnya dia berantakan ya kan, dia lost semua, itu kemungkinan dia random pakai Excel, pakai fungsi if ya kan, pakai if. Misalnya if di bawah 1, jadi pakai nih fungsi random dulu, di random antara 0 sampai 1. Kalau ketemunya 1 dibuat if, kalau misalnya 1 sama dengan B, kalau misalnya dia 0 dia sama dengan sel. Nah, ini bahaya guys kalau kalian nemu grup-grup kayak gini ya kan. Saya nggak bilang itu di grup sebelah ya kan. Kalau misalnya kalian lihat formatnya dia Word terus dia dalam bentuk table, nah itu kemungkinan kopian dari Excel, itu bahaya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau open posisi sendiri kayak gini, silahkan juga. Kalian bisa open posisi menggunakan pembuatan sinyal kalian sendiri ya. Oke, kita lanjutin lagi di sini di jam 23. Kita cari nih ya ticknya ya. Wah, harusnya sekarang ini 23:49. Coba lihat ya. Kita klik lagi, kita tambahin ini. Nah, di sini kan udah pas, kita tambahin satu lagi. Tik. Nah, 23.50 kita open posisinya ke atas. Nah, 23.50 ini open posisinya dia menunjukkan ke atas. Kita lihat di sini lambangnya apa? Lambangnya ini. Oke, dia ternyata 2:1, 2 hijau, yang satunya tebal ya kan, cuma merahnya 1. Nah, ini di jam berapa? 23.50. 23.50 kita bisa open posisi ke atas habis ini. Nah, habis ini saya bakal open posisi ke atas. Oke, saya di sini open posisi ke atas. Kalau misalnya nggak masuk gimana? Tadi sudah dijelaskan. Saya bakal kompensasi maksimal di mana? Kita hitung ya dari sini ya. Berapa stick sih ke depannya? 1, 2, 3. Ternyata 3 nya. Kita ulangi lagi, coba kita pastikan. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata 4 berarti sampai K3 kayak gitu. Nah, tapi kita nggak berharap sampai K3, kita berharapnya one shot kayak gitu. Kayak tipis banget ya, semoga naik ya di GBP USD. Nah, kita lihat semoga dia naik sesuai dengan prediksi Astro-nya. Sebenarnya ilmu-ilmu kayak gini itu ilmu yang susah didapetin. Toh kalian juga di grup lain juga nggak dijelaskan sedetail ini. Oke. Nah, masuk lagi kan di jam 23.51, 23.50 ya kan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini tadi. Oke. Pas di satu tick. Jadi ini kita balikin, ini berapa? Nah, ini kan 0 tick, terus kita tambahin 1. Tep, 23.50 kita open posisinya ke atas dan ternyata apa? Hasilnya masuk. Nah, kayak gitu guys. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan mudah dipahami. Ini hasil yang dari tadi ya, video sebelumnya ya kan. Terus bagaimana kita open posisi menggunakan yang namanya dinamis support and resistance. Terus habis itu banyak yang request bagaimana cara penggunaan Astro. Di sini sudah saya kasih penggunaan Astro ya. Yang satunya terbang, yang satunya juga masuk terbang. Oke.